Halo semuanya, kenalin nama saya Edi Rizky. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pascal nomor 1. Baik, di sini kita mencari so, mencari ini ya, mencari akar faktor ya, X1, X2, X3 dari input yang kita masukkan. Pertama kita masukin program soal satu ini, judulnya aja sih sebenarnya. Oke, nggak mau juga nggak apa, cuman kita memperjelas aja ini adalah program soal satu gitu. Khusus CRT. Nah, khusus CRT ini unit salah satu unit yang ada di Pascal ya, CRT itu biasanya untuk clear screen. Nah, Mat juga untuk gimana SQRT, power dan sebagainya itu bisa pakai unit Mat. Oke, kita pakai konstan di sini karena memang untuk nilai P kita masukkan nilai konstan. Pi itu kita ketahui sebagai 3,14159253593. Oke, variabel-variabel yang kita butuhkan yaitu A, B, C, D. Itu tipe data real. P, Q itu dan delta itu real juga. Pi, tadi Pi itu tipe data real juga. SD itu real juga. X1, X2, X3 itu tipe datanya real. Langsung ke statement pertama, Boolean. Begin. Itu clear screen ketika kita run nanti langsung bersih di bagian terminalnya ya. Urat line persamaan akar persamaan penyelesaian akar persamaan kubik ya. Ini akan tertulis nanti di terminal kita. Selanjutnya, selanjutnya di sini write saya tuliskan A sama dengan itu memasukkan input nilai A. Redline itu menginput ya. Kalau write itu tertulis, kalau redline itu bisa diinput. A, B, C, D. Di sini kita bisa menginput dari konstan A, B, C, dan D. Oke, menghitung P dan Q. Oke. Eh, itu rumus ini saya dapatkan karena memang di sini saya sudah mendapatkan rumus untuk mencari karakter persamaan ya. Bentar guys. Sini. Di sini saya dapatkan, di sini saya dapatkan eh, P itu 3AC min B kuadrat per 3A kuadrat. Kita samakan lagi seperti yang tadi. Kita masuk ke Pascal kembali. Nah, ini 3AC min B kuadrat per 3A kuadrat. Sama. Q juga 27A kuadrat dikali D plus 2B kubik min 9 kali A kali B kali C per 27 kali A pangkat 3. Sama, kita samakan. Itu sesuai dengan yang kita dapat di sini. Nah, 27 A kuadrat D plus 2 B kubik min 9 ABC per 27 A kuadrat. Oke, lanjut. Kita sering ke Pascal lagi ya. Oke, di sini kita bulatkan memasukkan nilai P. Nah, P kita dapatkan nanti dari ini ya, dari menghitung P dan Q. Itu kita dapatkan nilainya akan eh, desimalnya 4 aja ya, 4 angka di belakang koma untuk nilai P dan Q. Kemudian delta juga seperti itu, tapi delta baru kita dapatin. Ini masukin kondisi jika delta lebih dari sama dengan 0, maka tertulis delta lebih dari sama dengan 0, maka 1 itu akar real. Eh, ini nih apa namanya fungsi aljabar ini kan S Siegen sign. Nah, ini untuk mencari nilai aljabar. Misalnya deltanya lebih dari sama dengan 0, maka nilainya akan menjadi 1. Jika deltanya sama dengan 0, itu mendapatkan 0 sebagai akar real. Jika deltanya kurang dari sama dengan 0, maka dia menjadi min 1 akar real. Hmm, Selanjutnya, di sini S side Q per 2 plus SQRT delta. Oke, delta kita ketahui dapat mendapatkan delta tadi ya, jika dia lebih dari sama dengan 0. Tanya Sigen ini itu mencari aljabar, fungsi aljabarnya ini yang sudah dijelaskan tadi. Jika deltanya lebih dari sama dengan 0, maka akan menjadikan 1. Jika deltanya kurang dari sama dengan 0, itu min 1 negatif. Jika deltanya sama dengan 0, itu mendapatkan 0 akril. SQRT ini Q per 2 kita dapat di sini per 2 plus SQRT ini
SQRT ini adalah untuk mencari akar ya, akar dari delta dikali nah power. Power ini untuk mencari ini absolute keep absolute ini nilai mutlak. Jadi mau plus dan minus itu akan mendapatkan nilai mutlaknya, nilai mutlak dari suatu bilangan tersebut. Jika kita masukin plus tetap plus, jika minus menjadi plus. Nah, SQRT delta. Nah, ini 1/3. Artinya sebenarnya nilai dari sini ABS ini absolut ini itu sebenarnya akar 3/3. Namun karena kita tidak memakai, biasanya pakai CBRT, tapi kalau di sini saya pakai power ini pangkat ini. Nah, itu menjadikan ini pangkat akar 3. S dan T kita masukin. Eh, Selanjutnya ini delta ya. Ini deltanya ini. Q per 2. Power absolut Q per 2. Q per 2. Oke, lanjut ke ketika deltanya. Nah, ini mencari X1. X1. Nah, jalan-jalan. Akar real X1 diperoleh dari S plus T min B per 3A. Karena ini ada pembagian, maka kerjakan pembagiannya dulu. Min B dibagi 3A ditambah S ditambah T. Maka kita kembali lagi di sini. Kita masuk ke sini. Nah, nah sini kan min B per 3A plus S plus T. Ini mencari X1-nya, X2-nya juga. Kemungkinan terdapat akar imajiner, namun program ini hanya akan menampilkan satu akar real dan dua akar lainnya. Nah, X1, X2. X2 itu sama dengan X1, menjadi ini juga. X3 juga X1. Else, delta kurang dari nol, maka wordland delta kurang dari nol. Tiga akar real. Perhitungan pi. Pi, ya. Pi ini nilainya kita ketahui. Rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini untuk jadi pi. Nah, ini pi sama dengan arkos per min Q per 2 akar min P kubik per 27. Arkos ini adalah cos inverse. Jadi ini adalah cos inverse. Jangan bingung, ini adalah cos inverse. Ini juga kita butuhkan uses method dia. Ini kan fungsi cos juga, tapi ini pi ya. Dan sini saya dapat masukkan. Nah, ini nilainya tadi. Nah, Alkos min Q per 2 kali SQRT min PPP. Nah, itu P pangkat 3 per 27. Memakai cos. Di sini saya pakai cos aja. Eh, X1 itu di sini. Kita pakai rumus yang sini. Nah, untuk mencari akar X1 menekan sama dengan 1, X1 2 per akar min P per 3 cos Pi per 3 min B per 3A. Terus sampai kita ikuti semuanya di sini, maka kita kembali mendapatkan nilai seperti ini. Nah, 2 dikali S QRT min P per 3 kali cos Pi per 3 min B per 3 kali A. Itu adalah X1, X2, X3. Itu rumusnya tadi kita masukin di mana kalau dia akar kita masukin SQRT, di mana ini ada cos juga, Pi ini kita dapati dan Pi ini 31/4 di atas tadi ya. Dapetin red line. Oke. Ini bisa kita run. Ya, maaf agak sedikit nge-lag ya. Sabar guys. Nah, beneran. Sinyalnya kayak gitu. Bentar guys.
Kita ini agak lagi ya. Sorry guys, gue pause bentar. Connecting server. Ini sinyal gue nggak lagi. Hmm, Oke tadi agak lagi ya. Connecting server, oke. Kita run ulang, coba. Wah, ini sinyal saya yang ngelag ya. Wes, sinyal gue yang ngelag. Maaf sebelumnya guys ya. Di sini saya sudah mencoba berkali-kali ke GDP-nya, tapi tadi kan saya sudah menjelaskan proses-prosesnya. Namun di sini setiap saya masuk ke GDP-nya itu error. Mungkin ini ada kesalahan sistem server, saya tidak bisa mengontrolnya guys. Jadi mungkin sekian aja video dari saya. Jika memang nanti ada tambahan untuk melanjutkan program saya tadi, sebenarnya program saya sudah selesai, namun cuman membuktikannya saja belum. Jadi saya rasa cukup untuk dari tugasnya itu kan untuk menjelaskan program yang telah dibuat. Saya sudah membuat dan saya juga sudah menjelaskan. Mungkin saya nanti akan kesusahan dalam menyimpan filenya aja. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.